قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasan kita masih berkaitan dengan silatul arham, menyambung ya hubungan rahim, dan bahasan terakhir kita yaitu pada hadis yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala yang terdapat di dalam Sunan At-Tirmidzi terkait dengan jawaban atau keterangan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Yaitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Adama, bahwasanya Nabi Adam alaihi salam lamma talaba minallahi an yuriyahu suratal anbiya min dzurriyyatihi fa arahu iyyahu. Ketika Nabi Adam alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ditunjukkan ya bagaimana ya anak-anaknya Adam alaihissalam atau anak keturunannya dari yang dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa arahu iyyahum, maka Allah Subhanahu wa taala menampakkan, menunjukkan kepada Adam alaihissalam ya tentang gambaran ya, atau surah atau fisik dari anak-anak keturunannya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Fara'a fihim rajulan lahu basis, dan Adam alaihissalam melihat ada seorang di antara mereka yang memancarkan cahaya. Faqal, maka Adam alaihissalam bertanya kepada Allah, man hadza ya Rabb, siapa ini wahai Tuhanku?
Faqal ibnuka Dawud, itu adalah keturunanmu Dawud, ya Nabi Dawud alaihissalam. Qal fakam umruhu, Nabi Adam bertanya berapa usianya, artinya akan hidup berapa lama Dawud alaihissalam. Qal arba'una sanah, dia akan hidup 40 tahun. Qal wa kam umri, Adam alaihissalam bertanya kepada Allah, dan aku berapa ya jumlah usiaku. Qal alfu sanah, ya 1000 tahun. Qal faqad wahabtu lahu min umri sittina sanah, maka Adam alaihissalam mengatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, aku berikan kepadanya ya, 60 tahun usiaku. Fakutiba alaihi kitabun, ya, maka dicatatlah apa yang dikatakan oleh Adam alaihissalam ini, ya, 60 tahun diberikan kepada Dawud alaihissalam. Wa syahidat alaihi al malaikah, dan para malaikat pun yang mendengarnya itu menjadi saksi. Falamma hadarathul wafat, ketika tiba masa wafatnya Nabi Adam alaihissalam, qal qad baqiya min umri sittuna sanah, ya masih ada usiaku 60 tahun lagi. Ya, kalau bahasa bebas kita, kenapa saya sudah mau wafat, belum 1000 tahun, masih ada 60 tahun lagi. Qalu, maka para malaikat berkata kepada Adam alaihissalam, wahabtaha libnika Dawud, 60 tahun itu engkau sudah berikan kepada anakmu, ya, pada keturunanmu, itu Dawud alaihissalam. Fa ankara dzalika, Adam alaihissalam mengingkari itu. Fa akhraju alkitab, ya kenapa diingkari, lupa gitu. Fa akhraju alkitaba, maka kemudian para malaikat menunjukkan catatan dari apa yang telah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dari perkataan Nabi Adam alaihissalam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanasiya Adam fanasiyat dzurriyyatuhu. Ketika itu Nabi Adam lupa bahwa dia memberikan 60 tahun umurnya kepada anaknya, maka demikian pula anak-anak keturunannya lupa. Wajahada Adam fajahadat dzurriyyatuhu. Nabi Adam juga pernah mengingkari itu, sehingga kemudian anak-anak cucunya juga ada yang mengingkari apa yang pernah dia berikan. Hadis ini terdapat di dalam Sunan At-Tirmidzi. Wa ruya annahu kammala li Adam umruhu wa li Dawud umruhu. Ya, juga diriwayatkan, disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa usianya Nabi Adam alaihissalam disempurnakan, demikian pula usianya Nabi Dawud alaihissalam. Fahada Dawud kana umruhu al-maktub 40 sanah. Sini kita perhatikan jemaah sekalian, ini berkaitan dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang menyambung silaturahim, itu bisa menambah apa? Memperbanyak rezeki dan memanjangkan usia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala telah menjelaskan ini, ya, bahwa dia memiliki ya makna hakiki. Ya, sebagian ulama menyebutkan yang memiliki makna yang bukan hakiki. Maksud dari dipanjangkan usianya adalah diberikan keberkahan. Sebagian ulama mengatakan demikian. Dan di sini hadis ini menyebutkan bahwasanya yang telah tercatat untuk Nabi Dawud alaihissalam adalah arba'ina sanah, 40 tahun. Thumma ja'alahu sittin. Wa hadha ma'na ma ruwiya an Umar annahu qala Allahumma in kunta katabtani syaqiyan famhuni waktubni sa'idan. Ya. Ya. Jadi ketika
Adam alaihissalam menanyakan kepada Allah tentang usia Daud alaihissalam, dan dia berikan 60 tahun dari usianya kepada Daud alaihissalam, dan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan inilah kata beliau hafizahullah taala, Syekh Abdul Razak, ya. Semakna dengan apa yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata, Allahumma in kunta katabtani syaqiyan, ya Allah, jika engkau telah menetapkan, telah mencatat untukku syaqiyan, orang yang sengsara, famhuni waktubni sa'idan, ya. Maka hapuslah itu dan gantilah, ya, gantilah menjadi orang yang sa'id, yang berbahagia. Fa innaka tamhu ma tasya wa tuthbit, karena sungguhnya engkau menghapus apa yang engkau kehendaki, dan engkau juga menetapkan apa yang engkau kehendaki. Nah. Wallahu subhanahu alimun bima kana wa ma yakun wa ma lam yakun, law kana kaifa kana yakun. Nah. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, bagaimana dia akan terjadi, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa ya'lamu ma katabahu lahu wa ma yaziduhu iyyahu ba'da dzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui apa yang dia catat, apa yang dia kurangi, dan apa yang dia tambahkan. Wal malaikatu la ilma lahum illa ma 'allamahumullah. Dan para malaikat, mereka tidak memiliki pengetahuan ini kecuali apa yang diajarkan atau yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wallahu ya'lamul asya' qabla kauniha wa ba'da kauniha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi dan setelah terjadi. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segalanya. Wa qala rahimahullahu taala, kemudian kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, Syekhul Islam berkata, wal ajalu ajalan. Ajal itu ada dua. Ajal itu ada dua. Apa maksud dari ajal sini? Ya, batas, ya, batas umur kita, ya. Ajalun mutlaqun ya'lamuhu Allah, itu ajal mutlak yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ajalun muqayyad, dan ajal muqayyad, ajal yang dia terikat dengan perkara yang lain. Ya, ajal sini juga bermakna apa? Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza yatabayyanu ma'na qaulihi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Nah, dari kedua pembagian ajal ini dapat diketahui atau jelas bagi kita makna ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menginginkan diluaskan rizkinya dan dipanjangkan atharnya, dipanjangkan usianya, falyasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung rahimnya. Fa innallaha amaral malaka, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat an yaktuba lahu ajalan, untuk menuliskan. Allah perintahkan kepada malaikat untuk menuliskan kepada hambanya, ya, ajalnya, ya, batas, ya, atau perjalanan, ya, hidupnya. In wasala rahimahu zidtahu kada wa kada.
Allah perintahkan kepada malaikat, catatkan ya untuk si fulan, kalau dia melakukan ya, dia menyambung rahim, maka tambahkan ya ajalnya, usianya atau apanya. Kalau dalam hadis kan rizkinya. Kalau dia menyambung silaturahim, tambahkan baginya. Wal malaku la ya'lamu ayazdad amla. Sedangkan malaikat ini tidak tahu apakah si fulan ini akan menambah, akan ajalnya ini akan bertambah, rizkinya akan bertambah atau tidak. Malaikat tidak mengetahui itu. Lakin Allah ya'lam ma yastaqirru alaihi al-amr. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya perkara yang sudah tetap. Fa idza jaa dzalika la yataqaddam wa la yata'akhkhar. Nah, sehingga Allah sudah mengetahui si fulan ini dia akan melakukan silaturahim ya, atau dia tidak melakukan silaturahim. Allah sudah mengetahui apakah nanti usia orang ini akan bertambah atau tidak. Sedangkan malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat, dia memperhatikan apa yang dilakukan oleh manusia. Kalau dia lakukan, maka tambahkan sekian. Kalau tidak, maka tidak ditambahkan. Hanya sebatas itu yang diketahui oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hasil dari perintah Allah Subhanahu wa taala itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam masalah ya, usia kita, dia bertambah secara hakikat ya, ataupun ya dia bertambah dari sisi keberkahannya ya. Kedua-duanya ya, bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui ya, selain Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apakah usianya bertambah, rizkinya bertambah atau tidak ya. Dan rizki ini luas ya, rizki luas, kesehatan kita dan sebagainya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Ya, siapa yang ingin ya, yang senang, yang mau rizkinya lapang, rizkinya banyak, dan mau ya usianya panjang, maka sambunglah ya rahimnya ya, perbaiki ya hubungan rahimnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, innahu man u'tiya haddahu minar rifqi faqad u'tiya haddahu min khairid dunya wal akhirah. Sungguhnya barang siapa yang telah diberikan bagian dari ar-rifqu, rifq ini kelembutan, maka sesungguhnya dia telah diberikan bagian yang besar dari kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Siapa yang Allah berikan ya, bagian dari rifq ya, lemah lembut, maka dia telah mendapatkan bagian kebaikan yang besar di dunia dan di akhirat. Wasilatur rahim wa husnul khuluqi wa husnul jiwar ya'muranid diyar wa yazidani fil a'mar. Kemudian silaturahim, menyambung rahim, husnul khuluq, akhlak yang baik ya, dan berlaku baik dalam bertetangga adalah dua perkara yang memakmurkan rumah ya. Dan yazidani fil a'mar, dia akan menambah usia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad.
Fasilaturrahim laha minal athar al-hamidah wal awaid al-mubarakah wal khairat al-amimah fid dunya wal akhirah ma la yu'addu wa la yuhsa. Beliau jelaskan bahwa silaturahim ini memiliki asar, memiliki pengaruh yang terpuji, memiliki pengaruh yang baik, mendatangkan keberkahan dan menjadikan kebaikan-kebaikan itu bisa dirasakan oleh banyak orang di dunia dan juga di akhirat. Dan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang senantiasa menyambung rahim la yuhsa. Ini tidak terhingga, tidak bisa dihitung. Fahiya sababun li sa'ati rizqi wa kathratihi. Silaturahim ini adalah sebab, ya, silaturahim adalah sebab, ya, luasnya rizki, banyaknya rizki. Warahatul qalbi wa tuma'ninatihi. Warahatul qalb, ya, tenang hati, ya, nyaman perasaan. Wa ziyadatul umri wa barakatihi, juga menyebabkan usia bertambah, ya, dan keberkahan atas usia. Yang dimaksud dengan berkah usia di sini, ya, mungkin dari sisi, ya, dari sisi jumlah, ya, kalau kita ambil contoh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, usianya hanya sekitar 42 tahun. Tetapi usianya dikatakan oleh para ulama, ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia beliau hanya sekitar 42 tahun, tetapi karya-karya yang beliau tinggalkan itu begitu banyak. Ya, hasil karya kitab-kitab yang beliau tinggalkan itu begitu banyak. Dan sampai sekarang pun itu terus digunakan oleh kaum muslimin, ya, kitab-kitabnya sebagai rujukan. Ya. Ini keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, kepada salah seorang, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, usianya yang hanya sekitar 42 tahun, tetapi, ya, terus dikenang. Keberkahan. Ya. Sebagian ulama mengatakan, ya, keberkahan usia adalah orang-orang yang mampu melakukan banyak pekerjaan atau perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, yang bila dibandingkan dengan orang lain di usia yang sama itu tidak sebanding. Ya. Ini keberkahan usia. Ya. Sama dengan keberkahan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap orang itu berbeda-beda. Kita semua punya waktu yang sama. Ya, dalam hidup sehari semalam waktu kita sama, 24 jam. Nah, dalam 24 jam itu ada yang dia mampu menghasilkan hal-hal yang sangat bermanfaat untuk diri, keluarga, dan orang banyak. Ada yang, ya, tersia-siakan waktunya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, di sini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya ar-rifqu, lemah lembut, ini adalah termasuk pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang dia cintai. Kenapa? Ya, diberikan kepada hamba-hamba yang dia cintai, karena dari hamba-hamba ini akan diberikan kebaikan-kebaikan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Ya. Dia mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya. Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, menyukai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu kebaikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala, ya, akan memberikan hal-hal yang bisa mendatangkan kebaikan yang melimpah untuknya. Ya. Dan pintu kebaikan pertama yang Allah berikan kepada hamba yang paling dia cintai atau hamba yang dia cintai itu adalah pintu ilmu. Ya.
memahami agama ini dengan pemahaman yang benar. Sudah sering kita dengar ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh para asatidzah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ada kebaikan pada dirinya, maka dia diberikan kefahaman ya. Akan Allah Subhanahu wa taala fahamkan dia tentang agamanya. Nah, kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ar-rifqu, tentang berlaku lemah lembut kepada siapa saja. Apalagi kepada keluarga kita. Ya, kepada istri kita, pada anak kita. Ya. Dan ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingatkan untuk diri saya dan kita semua, tidak sedikit datang keluhan-keluhan dari para istri ya, tentang perilaku suami yang Allahul musta'an ya. Keluar dari bahasa sang istri, suami saya lebih dulu mengenal sunnah, aktif dalam kajian ya. Tetapi kalau di rumah itu Ustaz, Masya Allah ya, kering, saya tidak merasakan ya, ketenangan. Kalau marah bikin takoh ya. Apalagi kepada anak-anak. Bahkan dalam masalah keuangan pun itu perhitungannya sangat perhitungan Allah musta'an ya. Padahal ini kepada istri sendiri. Bahkan ada juga yang menyampaikan ya, dalam kehidupan sehari-hari sudah nafsi-nafsi, Allah musta'an ya, nafsi-nafsi ya, sudah suami kerja penghasilannya untuk dia sendiri, dan istri juga kerja penghasilannya untuk dirinya sendiri dan anak-anak. Nah, seperti ini siapa yang bertanggung jawab? Yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab suami, tapi justru istri yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Kalau sudah seperti ini kan jadi tidak ada lagi sakinah, mawaddah, warahmah. Sudah seperti itu ditambah lagi dengan sifat ghilzah ya, keras, kasar ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, siapa yang tidak ada sifat rifq ya, siapa yang tidak ada sifat rifq dalam dirinya, maka dia telah terhalangi dari berbagai macam kebaikan ya. Karena kita sebutkan tadi ya, siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagian dari sifat rifqu ya, lemah lembut, maka dia mendapatkan bagian dari kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang tidak diberikan itu, maka dia ya, telah diharamkan dari berbagai macam kebaikan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajarilah ya nasab kalian. Ya, ketahuilah ya, nasab kalian. Ya, jalur ya, keturunan kalian. Fa inna silatar rahim mahabbatun fil ahl. Kenapa kita diperintahkan oleh Nabi untuk mengetahui nasab kita? Supaya kita bisa menyambung rahim. Fa inna silatar rahim, karena sungguhnya menyambung rahim itu mahabbatun fil ahl. Itu menyebabkan menumbuhkan kecintaan ya, menumbuhkan kecintaan pada keluarga. Masratun fil mal, juga menambah ya harta. Mansaatun fil athar, dan ini juga ya menambah usia ya, memberikan pengaruh ya dalam usia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qaal, man ittaqa rabbahu wa wasala rahimah nussi'a fi ajalihi wa thara maluhu wa ahabbahu ahluhu.
Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, siapa yang bertakwa kepada Rabb-nya dan menyambung rahimnya, maka dipanjangkan usianya dan dibanyakkan hartanya, dan dia dicintai oleh keluarganya. Dia dicintai oleh keluarganya. Hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Nah, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, beliau katakan fihi annal wasil mahbubun fi ashiratihi wa qarabatihi. Dalam kedua hadis ini menunjukkan bahwasanya al-wasil, orang yang menyambung rahim, ya, hubungan rahim, maka dia adalah orang yang dicintai oleh keluarganya. Dia orang yang dicintai oleh keluarganya. Wa huwa mahallu tsana'in wa taqdirin wa ihtiramin. Dan menyambung rahim ini adalah sebab orang mendapatkan pujian, adalah sebab, ya, dia dihormati, ya, dimuliakan. Idhafatan ila ma taqaddama min tulil umri wa thara'il mal. Ya, selain itu pula, ya, silaturahim, menyambung rahim, ya, sebagaimana yang sudah disebutkan, dia memanjangkan usia dan membanyakkan harta. Ya. Sekali lagi, dalam masalah dipanjangkan usia dan dibanyakkan hartanya, ini ada dua qaul, ada dua perkataan secara hakiki, ya, dipanjangkan dan dibanyakkan, ya, dan, ya, secara tidak hakiki, yaitu diberikan keberkahan, ya, dalam usia, juga diberikan keberkahan dalam harta. Kemudian dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, laisal wasilu bil mukafi walakin al wasilu alladhi idza quti'at rahimuh wasalaha. Bukanlah dikatakan orang yang wasil, orang yang menyambung rahim, ya, ya, bukanlah dikatakan orang yang menyambung rahim bil mukafi. Al mukafi ini kalau keluarganya berbuat baik kepada dia, maka dia berbuat baik, ya, dia membalas kebaikan-kebaikan. Ya. Kalau saling memberikan kebaikan, itu bukan dikatakan al wasil. Ya. 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 Saling berlaku baik, ya, itu tidak dikatakan sebagai al-wasil, ya, orang yang menyambung rahim. Nah, walakin, akan tetapi yang disebut dengan al-wasil di sini, orang yang menyambung rahim, alladzi idza quti'at, yaitu orang yang apabila diputus, ya, diputus hubungannya, dia menyambungnya. Ya. Ada keluarga yang memutus hubungan, tapi dia terus, ya, berusaha untuk menyambungnya. Nah, ini yang disebut dengan al-wasil, orang yang menyambung rahim. Ya. Ini kalau biasa-biasa, ya, ini tidak dikatakan al-wasil. Nah, kata beliau hafizahullah taala, annal wasila haqiqatan laisa bil mukafi. Ya. Sejatinya al-wasil di sini bukanlah orang yang membalas kebaikan dari keluarganya. Li'annal mukafi huwa alladhi yujzi ghairahu bimithli ma jazahu bihi. Karena mukafi ini adalah orang yang membalas kebaikan sebagaimana mereka memberikan kebaikan kepadanya. Fa idza wasalahu dzu rahimi wasalaha ala sabilil mukafaah. Sehingga itu kalau ada yang berbuat baik kepadanya, dia juga berbuat baik kepada keluarga yang berbuat baik kepada mereka, kepada dia ini. Fahadha la yu'addu wasilan. Maka ini, kata beliau, sebagaimana Nabi katakan tadi, tidak dianggap sebagai orang yang menyambung rahim. Innama huwa mukafi. Maka dia hanya disebut orang yang membalas budi, ya, membalas jasa. Wa innamal wasil haqiqatan alladhi idza quti'at rahimuh wasalaha. Sejatinya orang yang menyambung silaturahim itu adalah yang apabila dia diboikot, dia diputus, maka dia,
memperbaikinya, dia menyambungnya. Li'annahu yu'addu silah li rahimih qurbatan yataqarrabu biha ila Allah azza wa jalla yatlubu biha thawabah wa yattaqi biha iqabah. Karena orang ini yang dia menyambung rahimnya yang diputus ini, dia menganggap itu adalah bagian dari qurbah, cara dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari perbuatan itu pula dia mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia juga memutus, dia tidak menyambungnya, maka ada azab yang menanti. Kita sudah sebutkan, kelak di yaumil qiyamah rahim ini akan datang ya, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia telah memutusku ketika di dunia, dan Allah Subhanahu wa taala pun memutusnya, ya, tidak memberikan rahmat kepada orang tersebut. Li'anna Allah azza wa jalla qad amarahu bidzalik wa a'adda lil wasil thawaban 'aziman wa a'adda lil qati' 'iqaban aliman. Ya. Jadi sini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun misalnya ya, dari rahim kita, keluarga kita, ya, nasab kita, tidak ada yang terputus, ya, tidak ada yang terputus, semua berjalan baik. Ya. Lalu kita saling ya memberi kebaikan, ya. Maka hal itu dengan ya, niat kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan ganjaran kebaikan dari silaturahim. Kalau ada yang memutus, ya, tidak mau ya berkomunikasi dengan kita, ya, bahkan mungkin dia melakukan keburukan-keburukan, ya, dia mencela, ya, dan sebagainya, dan kita tetap melakukan kebaikan untuknya, maka inilah yang disebut al-wasil al-haqiqi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wan nasu fi hadzal bab thalathatu aqsam. Dalam masalah ini manusia terbagi 3 kelompok. Yang pertama adalah al-wasil, itu orang yang menyambung, wa huwa alladhi yatafaddal ala dhawi rahimihi bisilatih wa in lam yasilhu minhum ahadun bal hatta wa in asa'u ilaihi. Al-wasil dialah orang yang ya memberikan atau berlaku baik kepada kerabat-kerabatnya, berlaku baik kepada kerabat-kerabatnya, sekalipun ya kerabat-kerabatnya ini tidak menyambung rahim dengannya. Bahkan kerabat di antara kerabat-kerabatnya ini ada yang berbuat keburukan untuknya, tapi dia tetap berlaku baik dengan kerabatnya. Nah, ini al-wasil. Yang kedua, ats-tsani al-mujazi au al-mukafi, orang yang membalas, ya, balas budi. Wa huwa alladzi la yasilu rahimah illa idza wasalu. Dia tidak menyambung rahim kecuali kalau disambung. Dia tidak berbuat kepada kerabatnya kecuali kerabatnya itu berbuat baik kepadanya. Dia tidak berkata-kata baik kepada kerabatnya kecuali kalau kerabatnya berkata-kata baik. Nah, ini disebut al-mukafi atau al-mujazi, hanya sekedar balas, ya, balas budi. Nah, yang ketiga al-qati', yang memutus, wa huwa man yaqta' rahimah wasaluhu au qata'uhu. Jadi orang yang memutus hubungan, ya, orang yang memutus hubungan kekerabatan, baik itu mereka menyambung atau mereka memutus, dia tetap pada prinsipnya memutus kekerabatan. Dan jenis ketiga ini yang paling buruk. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari 3 jenis manusia ini, ya, paling minimal kita ada pada jenis yang kedua, ya, paling minimal. Jangan di jenis yang ketiga, musibah itu. Kalau bisa mencapai jenis yang pertama yaitu al-wasil, maka ini yang mendapatkan nikmat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan setelah adzan sudah masuk Isya. Tafadhal. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ba'd.
Selanjutnya hadis yang terakhir pada malam hari ini, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni." Sungguhnya aku memiliki kerabat yang aku menyambung hubungan kekerabatan dengan mereka, dan mereka memutus kekerabatan denganku. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Aku berbuat baik kepada mereka sementara mereka memperlakukanku dengan buruk. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Dan aku bijak kepada mereka sedangkan mereka berlaku buruk, bodoh terhadapku. Artinya aku membalas kebaikan-kebaikan mereka, memaafkan kesalahan mereka, tetapi mereka tidak seperti itu kepadaku. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, la in kunta kama kulta, kalau sekiranya engkau keadaanmu seperti apa yang engkau katakan, faka'annama tusiffuhum al-malla, maka seolah-olah engkau memberikan makan kepada mereka al-malla. Al-malla ini adalah ar-ramad, ini arang, al-har, seolah-olah engkau memberikan makanan dari arang atau abu yang panas. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta ala dzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolongmu atas mereka selama engkau berlaku seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, asiluhum wa yaqta'uni ay yuqabiluna minni as-silah bil qati'ah. Maksudnya aku menyambung dan mereka memutusku. Yuqabiluna minni as-silah bil qati'ah, mereka membalas usahaku untuk menyambung silaturahim dengan mereka, mereka membalasnya dengan memutus rahim tersebut. Wala yuqabiluna ihsani ilaihim bi ihsan, mereka tidak membalasku atas kebaikan-kebaikan yang aku berikan kepada mereka, tidak membalas dengan kebaikan yang sama. Tsumma dzakara anwa'an minas silah allati kana yuqaddimuha ilaihim. Kemudian laki-laki ini menyebutkan macam-macam bentuk silaturahim yang dia lakukan kepada kerabatnya, dan juga menyebutkan macam-macam al-isaah allati kanu yu'amilunahu biha, menyebutkan keburukan-keburukan yang yang dilakukan oleh kerabatnya kepada dirinya. Faqala uhsinu ilaihim u'amiluhum bil ihsan, ay u'amiluhum bil ihsan, saya memperlakukan mereka dengan baik. Wal ihsan, kata Syekh Abdul Razak, kalimatun jami'atun tajma'u ma'anil khair. Jadi kata ihsan ini adalah kalimat yang tercakup di dalamnya segala bentuk kebaikan-kebaikan, segala bentuk perbuatan-perbuatan yang baik. Wa yusi'una ilayya, mereka justru memperlakukanku dengan buruk. Mereka membalas kebaikan-kebaikanku itu dengan keburukan. Wa ahlumu anhum ay wa ana uqabilu
jahlahum alayya bi anni ahlumu anhum wa hum yajhaluna alayya. Aku membalas keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan. Aku berlaku bijak dengan mereka, tetapi mereka justru memperlakukanku dengan keburukan-keburukan, dengan kasar, ya, dengan keras, ya, dengan celaan-celaan dan yang lainnya, keburukan-keburukan yang lainnya. Fahadhihi haluhu wa mu'anatuhu ma'adhawi rahimih yastarshidun nabiyya sallallahu alaihi wasallam an yadulla ila madha yasna'. Jadi laki-laki ini dia menggambarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kondisinya dengan kerabat-kerabatnya. Mungkin ada di antara kita, saudara-saudara kita yang mengalami hal seperti ini. Ya. Tapi jangan justru sebaliknya. Ya, ada kerabat kita yang berbuat baik tapi justru kita yang berbuat buruk. Ya. Dan ini dalam kehidupan sehari-hari kita ada. Ini gambaran seperti ini sudah disebutkan dalam hadis ini dari Abu Hurairah dan ditanyakan kepada Nabi SAW. Apa yang harus saya lakukan kalau seperti itu? Ya, dia datang kepada Nabi meminta solusi. Apa yang harus saya lakukan kalau sudah berbagai kebaikan yang saya berikan tetapi justru mereka melakukan keburukan-keburukan kepadaku? Nah, ini kerabat sendiri. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi kepadanya, la in kunta kama qulta, kalau engkau kondisimu seperti apa yang engkau katakan itu, faka'annama tasiffuhum almal, ya, seolah-olah engkau di sini menyuapkan kepada mereka, ya, arang, ya, arang yang panas. Nah, ini al-mal ini dia apa namanya? Orang Arab biasa kalau mau masak apa? Roti itu dimasukkan di situ. Ya, ada bentuk semacam apa ya kalau kita di sini kayak tungku gitu. Ya, kayak tungku. Ya, kalau yang modernnya oven, ya. Itu tempat untuk memasak al-khubuz, roti. Nah, Nabi SAW katakan kalau kondisimu seperti apa yang engkau katakan ini, maka itu seolah-olah engkau memberikan, ya, makan kepada mereka dengan itu, dengan tungku itu, arang itu. Nah, wa hadza fihi bayan fadilatihi alaihim. Ini menunjukkan, menjelaskan kepada kita bahwa orang ini, ya, laki-laki yang datang kepada Nabi SAW ini memiliki kemuliaan tersendiri. Sudah berbagai macam keburukan yang diberikan kepadanya, tapi dia tetap melakukan kebaikan. Barangkali dia sudah hampir tidak sabar sehingga datang kepada Nabi meminta solusi. Apa yang harus saya lakukan kalau sudah seperti ini? Tapi justru Nabi SAW, ya, memberikan solusi yang terbaik. Ya. Ya. Baik, wa hadza fihi bayanu fadilatihi alaihim wa ma yajnihi haula'i min alaqatihim li hadzal alwasal bil qati'ah. Ya. Jadi mereka, kerabat-kerabatnya yang memperlakukannya dengan cara yang buruk seperti itu, justru perbuatan mereka itu mendatangkan iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan keburukan pula dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu apa? Keburukan dari qati'atur rahim. Ya, memutus rahim. Nah. Fahaluhum kahaliman yasiffu ramadan haran. Maka kondisi mereka itu, kata Nabi SAW, jelaskan oleh beliau hafizahullah ta'ala, itu seperti mereka memakan arang itu. Ammal wasil fala yadurruhu syai'un min qati'atihim. Adapun orang yang terus menjaga hubungan kekerabatan, ya, orang yang senantiasa terus menjaga hubungan kerabatan, apa yang mereka lakukan itu tidak berpengaruh untuknya. Ya. Tidak ada pengaruh baginya.
dia tetap mendapatkan apa? Kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala dzalik." Ai la yazalu laka minallahi ma'unatan wa ma'unatun wa tasdidun wa ta'yidun wa hifdun. Ya. Engkau akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi dalilun ala hubbillahi azza wa jalla lil wasil wa makanatuhu indahu tabaraka wa taala. Jadi dalam hadis, dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang menjaga hubungan kekerabatan. Dan ini juga menunjukkan kedudukan orang yang menjaga hubungan kekerabatan ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini terkhusus berkaitan dengan masalah rahim. Jadi sudah diperlakukan dengan baik, tetap mereka melakukan keburukan, ya, maka itu tidak mempengaruhi orang yang melakukan kebaikan ini. Maka kalau kita bawa bahasan ini lebih luas lagi, ya, ada orang yang senantiasa melakukan kebaikan, ya, berbicara dengan baik, berlaku baik kepada orang-orang siapa saja. Lalu kemudian muncul ucapan-ucapan buruk tentang orang yang berbuat baik ini. Ini tidak akan memudaratkan dia. Tidak akan memudaratkan dia. Sedangkan orang-orang yang berkata-kata buruk ini, menyematkan istilah-istilah buruk untuk orang yang senantiasa berbuat baik ini seperti dia memakan arang tadi kalau dalam ya hadis ini. Mereka yang justru mendapatkan mudarat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala karena melakukan keburukan. Sedangkan orang yang berbuat baik dia akan senantiasa berada di atas kebaikan itu. Ya. Ya, sehingga itu ya para ulama juga mengatakan, ya, bahkan pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabatnya, jangan takut, jangan khawatir dengan celaan orang-orang yang memang kerjaannya, sukanya ya mencela. Kalau kita sudah tahu ada kebaikan, ada kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kita jalankan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Lalu ada ocehan kiri kanan dan sebagainya, ya abaikan saja. Kita tetap melakukan kebaikan-kebaikan itu. Nah, itu tidak akan memudaratkan kita. Itu tidak akan memudaratkan kita. Kalau kita mengetahui orangnya, kita mengetahui siapa yang berkata-kata buruk seperti itu, dan kita mampu untuk memberikan arahan kepadanya, untuk menasihatinya atau mengingatkannya, maka lebih baik kita ingatkan. Kalau tidak, ya biarkan saja. Kemudian pernah kita sampaikan dahulu, kalau ada seorang yang berkata-kata buruk tentang kita, ada orang yang berkata-kata buruk tentang seseorang misalnya di hadapan kita, kita berusaha untuk apa? Ya, untuk mengkanternya. Ya, jangan berbicara seperti itu. Ya. Kalau kita tidak bisa mengkanternya, alihkan pembicaraan. Ya. Kalau tetap seperti itu, wa na'udzubillah, kita menikmatinya, jangan kita menyampaikan itu kepada orangnya. Nggak tahu, waktu lalu dia bilang begini pangan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kerusakan, bakalai dan seterusnya. Dan ini dikatakan oleh para ulama dahulu, ini seperti apa? Ya. Apa namanya? Kurir. Ini seperti kurir. Tapi kurir ini siapa? Kurirnya setan. Ya. Tujuan apa dia menyampaikan itu kalau bukan untuk membuat apa? Ya. Mereka saling membenci. Ya. Sehingga itu ada satu nasihat juga dari para salaf dahulu. Ya, dia katakan, jika engkau mendengar si fulan mengucapkan keburukan tentangku, jangan engkau sampaikan kepadaku, agar supaya hatiku itu tidak berubah tentangnya. Nah, karena bagaimanapun jemaah sekalian, manusia itu punya
Ya, hati punya perasaan, punya ya apa ya istilahnya. Saat ada orang datang, nah tahu di Kapulu ada bilang ini begini. Oh begitu ah. Pas begitu baku dapa, lain suasananya. Ya. Kalau diucapkan secara umum ada orang yang bilang antum ini begini, tidak usah mau pitanya siapa itu. Tidak usah, biarkan saja, sudah, biarkan saja. Nah, menyampaikan seperti itu tidak mengapa. Ya, ada orang yang bilang begini, kamu ini begini, tinggal kita yang introspeksi, benar enggak? Ya kalau enggak sudah, tidak usah pusing, santai aja. Ya. Kalau bisa kita perbaiki, kita perbaiki. Kalau memang itu ada sama kita rubah. Ya. Kalau tidak, ya maka dia memberikan kebaikan untuk kita. Dan itu bagian dari apa? Ghibah. Ya, itu bagian dari ghibah. Sehingga ada dari kalangan para ulama juga yang mengatakan orang yang paling bodoh itu adalah orang yang suka menggibah. Orang yang paling bodoh adalah orang yang suka menggibah. Kenapa dia dikatakan bodoh? Dia memberikan kebaikan kepada orang yang dia benci. Ya. Dia memberikan kebaikan kepada orang yang dia benci. Ya. Setiap kali dia menceritakan keburukan orang yang dia benci itu, kebaikan yang didapatkan oleh orang yang dia benci. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ya orang-orang yang senantiasa menjaga hubungan kekerabatan dan senantiasa ya menyatukan ya hati-hati kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kebenaran, dan selalu kita ya mengharap keridhaan ya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, selalu kita mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Siapa yang mengharapkan keridhaan manusia, maka dia tidak akan pernah mendapatkannya. Ya, dan siapa yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata, dia tidak akan pernah kecewa. Dia akan beruntung di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله